Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur sekali lagi malam ini kita boleh bersama-sama mengambil waktu untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema yaitu mengenai depresi Elia dan pekerjaannya yang tidak selesai. Hari ini kita akan masuk ke dalam beberapa bagian, khususnya kita juga mengevaluasi kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Karena bila mana Elia pun mengalami satu keadaan seperti ini, maka kita sebagai umat Tuhan juga tidak luput. Kita juga adalah manusia yang penuh dengan latar belakang, kita punya konteks pergaulan, relasi satu dengan yang lain, dan itu yang membuat kita di dalam dunia berdosa mengalami begitu banyak hal yang mungkin membuat kita bergumul. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu tema yang kita boleh renungkan aplikasinya juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya ajak kita sama-sama kita boleh masuk di dalam doa, merendahkan kita sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kesulitan yang kami hadapi, mungkin itu juga adalah kekecewaan terhadap orang-orang yang dekat dengan kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang boleh topang kami, dan biarlah kami tidak hanya fokus melihat problem dan beban di dalam hidup ini, tetapi kami boleh mengalihkan pandangan kami, melihat hanya kepada salib Kristus. Kristus yang telah menebus kami, yang telah menjadikan kami umat milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan biarlah ini yang boleh menjadi satu sukacita dan bahagia kami sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh daripada pembahasan malam hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh mencelikan hati kami. Dan kami boleh mengevaluasi hidup kami di hadapan Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan share slide yang saya sudah siapkan untuk kita sama-sama ikuti. Boleh minta tolong slide-nya boleh ditampilkan. Oke, sebentar. Ya, saya akan tampilkan slide-nya. Ya, ini adalah satu tema kita hari ini, dan ada bagian penting yang kita boleh renungkan di sini, saudara, yaitu satu bagian di mana jikalau kehidupan kita itu adalah di luar atau di luar daripada tatanan penciptaan yang Tuhan sendiri tetapkan, itu adalah satu cikal bakal masalah mental atau depresi. Jadi kita bisa memahami bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan tatanan di dalam penciptaan, jikalau kita keluar dari tatanan ini, maka kita akan mengalami gangguan atau kita akan mengalami yang namanya depresi. Jadi tentu ya, depresi itu adalah satu bentuk akibat ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka melawan Tuhan, mereka sendiri menciptakan kesulitan bagi mereka sendiri. Nah, ketika kita melihat bagian ini, kita boleh merenungkan sebetulnya di dalam konteks penciptaan itu bagaimana Tuhan menciptakan keluarga dan komunitas. Keluarga dan komunitas itu adalah satu ruang publik yang Tuhan ciptakan. Nah, ketika kita masuk ke dalam kitab Kejadian, kita boleh melihat ada prinsip-prinsip yang penting yang mana ketika ini di-violates, ketika ini dilanggar atau kita keluar dari desain yang Tuhan ciptakan, maka kita akan mengalami namanya chaos. Kita akan mengalami namanya problem, pergumulan, dan bahkan sampai kepada depresi. Kita akan lihat sedikit mengenai bagian-bagian di dalam Kejadian. Kita akan pertama melihat ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita tahu Tuhan menciptakan itu sempurna. Kita tahu itu adalah baik adanya, tetapi menarik ya, ketika Tuhan baru menciptakan Adam, Tuhan sendiri memberikan satu observasi, tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Tidak baik keadaan ini. Maka oleh sebab itu Tuhan kemudian memberikan
penolong yang sepadan. Dan penolong yang sepadan ini adalah satu bentuk di mana dua individu ini menjadi satu kesatuan di mana sang suami di dalam pasal kedua ayat yang kita lihat ya saudara. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-15, sang suami itu adalah sudah diberikan satu visi oleh Tuhan untuk mengerjakan dan mengusahakan taman yang Tuhan tempatkan. Jadi Adam waktu dicipta, dia sudah ditempatkan di taman dan diberikan tugas atau mandat untuk mengerjakan taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Ini bukan profesi tukang kebun saudara. Ini adalah profesi bagaimana Adam sebagai image of God boleh meluaskan taman Allah sehingga keberadaan Tuhan itu dinyatakan di seluruh muka bumi. Ini tugas yang penting saudara. Ini pun tugas yang berat. Menyatakan kehadiran Tuhan dimanapun taman itu diperluas. Atau dimanapun kerajaan itu dinyatakan. Maka Adam di sini mengemban tugas yang berat sekali yaitu menyatakan Tuhan dimanapun dia berada sebagai wakil Allah. Dan ketika Adam sudah mengerti mengenai visi ini, kita boleh melihat bagaimana kemudian Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Jadi di dalam satu konsep inilah suami dan istri itu kemudian kita bisa lihat saudara. Maka kalau kita masuk ke poin berikutnya, kita melihat suami memahami mandat dari Tuhan. Suami memahami mandat dari Tuhan dan istri kemudian menjadi penolong. Bersama-sama mengerjakan mandat Tuhan. Nah ini adalah satu bagian yang penting sekali sehingga ini menjadikan satu landasan keluarga yang baik. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mengerti kemana Tuhan pimpin. Keluarga yang baik adalah mengerti pergumulan apa yang harus dikerjakan bersama. Hal esensial apa yang harus ditanggung. Maka istri menjadi penolong. Pekerjaan ini menjadi sangat berat jikalau tidak ada penolong. Nah berikutnya saudara. Setelah Adam diberikan Hawa, tadi Adam dikatakan seorang diri tidak baik. Maka setelah Adam diberikan penolong, maka secara implisit kita bisa mengatakan ini kondisi yang baik. Ini adalah desain yang Tuhan tetapkan sendiri, yang Tuhan tentukan. Jadi keluarga itu adalah satu institusi yang Tuhan ciptakan saudara. Tuhan yang bentuk sendiri institusi keluarga ini. Dan berikutnya kita lihat ya. Anak-anak yang terlahir dalam keluarga tersebut, ini di dalam maksudnya di dalam desain Tuhan yang baik yang ada di dalam penciptaan, maka anak-anak pun akan kemudian di dalam mereka bertumbuh di dalam keluarga itu mereka akan mengerti desain Tuhan atas pernikahan. Pernikahan ini bukan hanya tempat wadah melampiaskan hawa nafsu secara legal, bukan. Ada orang-orang yang ingin menikah karena ingin melampiaskan hasratnya. Tetapi pernikahan itu bukan hal seperti ini saudara. Pernikahan itu adalah bagaimana satu pasang manusia ini boleh melihat desain yang Tuhan berikan. Melihat apa yang menjadi tujuan di dalam pernikahan. Menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun manusia tersebut berada. Dan sang istri menjadi pendamping dan penolong yang sepadan. Memberikan satu masukan dan keseimbangan di dalam keluarga. Nah maka ketika kita melihat anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang sedemikian, mereka kemudian akan mengerti mengenai peran laki-laki dan perempuan di dalam segala keunikannya. Hari ini saudara, ini adalah hal yang sangat menyedihkan ketika memang manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, figur ayah, figur ibu itu terdistorsi. Anak-anak sudah tidak bisa lagi melihat peran ayah yang baik. Tidak bisa lagi melihat peran ibu yang baik, yang benar. Sehingga mereka dari kecil, mereka tidak pernah benar-benar punya figur yang benar. Ini adalah bagian yang kita bila mana kita adalah orang tua, kita perlu melakukan evaluasi juga saudara. Dan ketika anak-anak yang lahir di dalam konteks desain yang Tuhan berikan, maka mereka bertumbuh, mereka mengenal prinsip, mereka mengenal kebaikan, mereka mengenal kasih, mereka mengenal Tuhan. Mereka mengenal hal-hal yang esensial di dalam relasi antara manusia satu dengan manusia yang lain dan juga antara manusia dengan Tuhan. Ini adalah desain yang ditetapkan di dalam keluarga. Berikutnya saudara, kita bisa lihat ya, setelah manusia itu atau anak-anak itu
bertambah umur, menjadi dewasa, maka Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Ini bukan hanya proses sederhana, saudara, tapi kalau kita bisa lihat, kita bisa renungkan, ini adalah merupakan cikal bakal ruang publik, di mana komunitas terdiri dari banyak keluarga. Komunitas sosial masyarakat itu adalah terdiri dari banyaknya keluarga. Ya, keluarga, dan ini menjadi public sphere atau ruang publik. Dan coba saudara bayangkan ya, bila mana di dalam keluarga anak bertumbuh dengan baik, dengan mengerti prinsip kebenaran firman, mengerti siapa Tuhan, mengerti siapa diri, mengerti siapa laki, mengerti siapa perempuan, mengerti siapa papa dan ibu, maka di dalam anak yang besar di dalam keadaan yang seperti ini, ketika mereka dewasa, mereka menikah, mereka juga akan melakukan hal yang baik dan yang benar. Dan kita bisa melihat asumsi idealnya adalah ketika manusia seumpama tidak jatuh di dalam dosa, maka betul-betul setiap keberadaan manusia, baik itu secara individu maupun di dalam keluarga maupun di dalam komunitas, di dalam lingkup yang lebih besar, itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikutnya saudara ya, ini adalah gambarannya. Waktu kita berbicara mengenai keluarga dan komunitas, maka kita boleh mulai merenungkan sekarang kaitannya di dalam nanti ya, depresi dan sebaliknya ya. Dalam keluarga atau komunitas yang baik, seseorang itu akan pertama memiliki fondasi yang kuat, baik iman pada Tuhan maupun karakter yang matang. Kita tahu ya, sekarang di dalam riset kita melihat bahwa usia emas itu adalah usia anak sampai 3 tahun, saudara. Adalah momen-momen di mana anak itu boleh dibentuk karakternya. Saudara, kalau kita merenungkan dengan lebih dalam lagi, di dalam usia anak seperti ini, apa yang harusnya kita lakukan? Bukankah mengambil waktu lebih banyak untuk mendidik mereka secara langsung ketimbang mempercayakan pendidikan anak kepada orang lain? Ini adalah panggilan kita sebagai keluarga, saudara. Kita menikah, kita punya anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Anak bukan menjadi tanggung jawab lembaga sosial mana ya, lembaga lain atau bahkan nenek atau kakek, bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab orang tua. Maka orang tua lah yang harus mengambil waktu lebih banyak, menghabiskan waktu lebih banyak, mendidik dan mengajar anaknya. Tentu bukan hanya waktu umur anak 0 sampai 3 tahun saja, tetapi di dalam satu keberlanjutan mendidik anak, maka bagaimana anak bisa memiliki satu fondasi iman yang kuat? Bagaimana dia bisa memiliki karakter yang sehat, karakter yang kuat? Kalau mereka tidak pernah melihat figur itu ada di dalam tengah keluarga. Kalau dia melihat ayahnya itu adalah ayah yang abusive, ayah yang tukang marah, ayah yang tukang pukul, bagaimana mungkin kita mengharapkan seorang anak yang punya rasa cinta kasih yang luar besar, yang cinta kasih yang luar biasa besar? Tidak mungkin. Kita akan bisa mengekspek ya, bahwa anak ini entah bakal menjadi petinju dalam tanda kutip ya saudara, bakal jadi anak yang rebel, atau menjadi anak yang sangat penakut karena tiap hari dia dibully, dimarah, dimaki, terus dibandingkan, kamu lebih jelek dari si A, si B, itu anak tetangga yang mana lebih baik, lebih cantik dan seterusnya. Dia tidak mungkin memiliki satu karakter yang matang. Tetapi saudara, di dalam keluarga yang ideal tentu saja ya, di dalam belas kasihan Tuhan, tentu waktu kita sudah jatuh di dalam dosa, kita mengerti bahwa kita penuh kelemahan, kita banyak kekurangan, oleh sebab itu ini pun adalah anugerah Tuhan. Maka di dalam anugerah Tuhan kita boleh mengerti ya, mendidik anak dari usia dini, mengikuti perkembangannya. Jangan sampai lost track pertumbuhan anak kita, saudara. Karena ketika dia lost, kita tidak tahu kapan dia mulai lost. Tapi yang kita tahu dampak daripada dia lost, yaitu dia akan hilang tanpa anugerah Tuhan selama-lamanya, saudara. Kita tidak mengharapkan hal ini. Kita tidak ingin mencuci muka dengan air mata. Oleh sebab itu ya, selama Tuhan masih beri kesempatan, biarlah kita boleh ikuti pertumbuhan anak itu dengan baik ya. Kita boleh ajarkan dia, biar dia melihat teladan yang baik dari orang tua. Orang tua yang saling mencintai satu sama lain. Ayah yang mengasihi ibu, ibu yang mengasihi ayah. Ayah, ibu yang mengasihi anak. Ini menjadi satu gambaran yang
suatu kondisi yang kondusif di mana anak itu bisa bertumbuh di dalam cinta. Dan di dalam cinta pula kemudian dia akan mengerti bahwa Allah itu penuh cinta karena dia melihat figur ayah yang mewakili Tuhan, mencintai dia, yang mengampuni dia, yang mendidik dan seterusnya ya. Jadi ini adalah di dalam komunitas atau keluarga yang baik. Ya bisa juga di dalam gereja tentu, tapi kita lagi melihat ini di dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Berikutnya saudara, seseorang itu akan bertumbuh di dalam kasih yang benar dan mendapatkan perhatian yang baik, perhatian yang penuh. Waktu kita berkata mengenai bertumbuh dalam kasih yang benar dan perhatian yang penuh, ini berbicara mengenai kedalaman relasi. Relasi itu bukan hanya di permukaan. Relasi di permukaan itu tidak mengenal namanya kasih dan perhatian yang tulus. Yaitu kayak kita kalau udah lama nggak ketemu teman ya, dia nggak terlalu berpengaruh dalam hidup kita. Kita kalau ketemu juga ya antara boleh ketemu, boleh nggak ketemu ya. Tetapi kalau orang ini adalah orang yang benar-benar kita perhatikan, orang yang benar-benar kita kasihi, kita tidak mungkin hanya berbicara di permukaan saja. Kita akan meluapkan rasa kangen kita kepada mereka. Karena kita itu betul-betul di dalam rasa cinta dan kasih. Dan waktu kita mengasihi, ini ada batasan-batasan yang biasa manusia itu bentuk, itu diruntuhkan. Karena kita mengasihi, mengembrace satu dengan yang lain. Ayah mengasihi anak dan seterusnya. Jadi disinilah letak kedekatan, kedalaman, relasi di dalam keluarga. Kalau relasi ini tidak didasarkan di dalam kasih, maka kita akan kita tidak heran melihat bahwa keluarga itu seperti medan peperangan yang lain ya. Cuman mungkin tidak pakai senjata-senjata yang tajam dan seterusnya. Berikutnya ya, di dalam keluarga dan komunitas yang baik, itu juga akan terjalin interaksi dan komunikasi yang sehat. Dan ini penting ya saudara, di dalam interaksi yang sehat ya, itu anak atau seseorang, baik istri, suami, itu akan belajar menerima dan diterima. Di dalam keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, kita ada kelemahan. Dan kelemahan itu bukan kompromikan ya, tetapi kita menerima dia tentu di dalam satu kondisi yang mengasihi, sehingga di dalam kasih kita boleh ya menjadi bagian yang boleh menjadi berkat bagi orang ini atau pasangan atau anak sehingga dia boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menerima dia dan kita juga belajar untuk membuka diri untuk diterima. Di sini penting mengenai komunikasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Biasa masalah banyak terjadi karena tidak ada pengertian, saling salah paham. Akhirnya yang terjadi adalah ya anak merasa tidak diterima. Dia kalau sudah merasa tidak diterima, dia akan cari tempat lain untuk diterima. Dia kalau tidak menerima, kalau dia tidak punya tempat di komunitas yang sehat, katakanlah seperti gereja, atau bahkan ya di dalam gereja tertentu mungkin akan sulit untuk bisa bertumbuh di dalam relasi, maka dia akan mencari tempat lain untuk dia boleh diterima. Dan kalau tempat lain itu adalah tempat yang rusak, maka kita bisa ya lihat kemungkinan besar orang tersebut juga akan terseret di dalam kerusakan. Dan tentu interaksi yang sehat ya, komunikasi yang sehat ini juga meminimalkan kompetisi yang tidak sehat, membanding-bandingkan dan seterusnya. Pada waktu membandingkan, itu tanpa kita sadar, kita sedang membuat satu barrier, membuat satu tembok sendiri sehingga orang itu akan ada batasan ketika dia dibandingkan. Membuat sesuatu pemikiran, menanamkan satu bibit yang tidak sehat di dalam pemikiran, kalau ini anak, di dalam pemikiran anak ya. Maka dia akan berusaha untuk menyenangkan orang tuanya di dalam kategori itu. Dia mencari penerimaan dalam kategori itu. Maka ketika kita memuji anak kita di dalam satu hal ya, katakanlah anak itu gambar ya, lalu kita puji dia. Dia akan senang dan dia akan makin lama akan berusaha mendapatkan satu pujian dari hal-hal yang serupa. Ini pujian ya, apalagi kalau kita bandingkan lagi dengan orang lain, maka dia akan fokus hanya di situ saja. Berikutnya, komunikasi dalam pengenalan yang benar. Versus ya, ekspresi kasih yang terdistorsi, ya, marah dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ekspresi kasih yang terdistorsi,
Ini adalah satu bentuk pengenalan, karena pengenalan yang tidak tepat ya. Kita tidak betul-betul mengenal. Akhirnya kita bisa salah ya. Ambil contoh sederhana aja. Waktu anak melakukan kesalahan, sang ayah marah. Marah ini bisa ada dua hal. Marah karena mengasihi atau marah karena terganggu. Itu kan bisa dua ya. Kalaupun dia marah karena mengasihi, sang anak bisa menangkap secara berbeda. Dia pikir marah karena ayah ini terganggu atau karena ayah ini tidak sayang sama saya, maka ayah marah. Nah, anak kalau salah persepsi dari kecil, dia melihat ayahnya marah, itu bukan dalam ekspresi kasih. Dia akan labeling orang tua itu menjadi orang tua yang tidak pengertian, orang tua yang tidak tahu saya, orang tua yang tidak menerima saya, apa yang saya kerjakan selalu salah, maka saya tertolak, maka saya pergi keluar dari rumah. Setelah anak keluar dari rumah, maka sangat sulit untuk tarik orang ini kembali. Ini mulai dari mana, saudara? Mulai dari adanya komunikasi yang terdistorsi. Komunikasi bukan di dalam pengenalan yang benar. Maka orang tua dan anak ya, suami dan istri, ini perlu menjalin satu interaksi yang benar, sehat di dalam, tentu saja di dalam Kristus. Karena sebagai manusia yang berdosa, kita itu tidak punya kemampuan untuk menerima orang lain. Karena banyak kelemahan. Sama, kita juga tidak bisa diterima atau membuka diri maksudnya ya. Kita tertutup, pribadi yang tidak sehat. Berikutnya saudara. Di dalam keluarga atau komunitas yang baik ya, seseorang itu akan punya rasa memiliki atau sense of belonging. Relasi yang mendalam menghasilkan perasaan memiliki. Relasi yang dangkal versus ya, relasi yang dangkal atau menjadi dangkal. Kenapa saya bilang menjadi dangkal, saudara? Karena relasi ini bukan sesuatu yang sifatnya itu fix. Dia itu dinamis, dia bergerak terus. Kalau relasi itu tidak dibangun, maka dia akan lama-lama makin jadi dangkal. Ambil contoh ya, saudara mungkin waktu SMP atau SMA pernah punya teman dekat. Tapi kalau saudara tidak pernah bangun relasi itu, dicuekin aja temannya. 9 tahun, 10 tahun kemudian. Dulu teman dekat, sekarang jadi teman biasa. Cuman kenal nama, cuman kenal latar belakang. Dia makin lama makin dangkal. Oleh sebab itu ya, sense of belonging ini adalah satu hal yang terjadi ketika orang itu betul-betul memiliki relasi yang dalam. Tentu tadi kita udah bilang ya, di dalam kasih dan seterusnya. Coba bayangkan ya, kalau orang bertumbuh di dalam komunitas yang baik atau di dalam keluarga yang baik, yang sehat ya. Ayah bisa membuka dirinya, menceritakan dirinya tentu dengan batasan kepada anak. Anak kemudian terbuka kepada orang tua, cerita pergumulan kesulitan dia. Anak itu menerima masukan dan nasihat orang tua. Orang tua pun tidak kebal terhadap kritikan. Kalau dia salah, dia bisa mengevaluasi diri dan seterusnya. Dan kemudian melakukan aktivitas yang membangun bersama, ya. Bertumbuh bersama-sama. Di dalam wadah yang tepat, di dalam cinta kasih yang Tuhan berikan. Maka kita bisa lihat saudara, bond di dalam keluarga ya, atau ikatan di dalam keluarga, di dalam Tuhan tentu saja, itu akan makin lama makin kuat dan orang tersebut tentu akan mempunyai rasa memiliki. Dan ketika sudah mempunyai rasa memiliki, dia betul-betul mempunyai satu makin lama menghasilkan perasaan yang makin dalam. Orang kalau merasa memiliki, dia akan lakukan apa yang dia bisa lakukan secara maksimal. Ambil contoh ya, seorang pemilik perusahaan sama karyawan biasa, saudara. Kita sering lihat pemilik perusahaan itu jam kerjanya, meskipun dia kelihatan seperti kayaknya jam kerjanya bebas gitu ya. Tetapi kalau dia pemilik perusahaan, dia pasti akan kerja mati-matian untuk dia punya perusahaan. Dia bisa bangun jam 3 pagi, dia bisa lakukan hal-hal yang mana karyawan tidak akan lakukan. Karena apa? Karena dia punya rasa memiliki. Dia punya rasa, sense of belonging, sehingga dia ini menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu hal yang lebih, karena ada relasi yang dalam di situ. Oleh sebab itu ketika seseorang memiliki rasa sense of belonging tadi, baik di dalam gereja, baik di dalam keluarga, dia akan melakukan hal-hal yang tulus, yang dalam, digerakkan oleh perasaan cinta di dalam Tuhan. Dan memang berikutnya ya, ini akan memberikan satu perasaan secure atau aman ya, karena diterima. Dan keluarga itu adalah tempat yang dapat dipercaya. Ini secara ideal ya saudara.
dapat dipercaya. Kita kalau, misalnya ya saudara, kalau keluarga nggak bisa dipercaya itu gini contohnya ya. Sang anak ngomong sama papanya, sesuatu hal yang menjadi pergumulannya. Sang anak berharap ya, pergumulannya apa yang dia ceritakan tidak diceritakan oleh papa atau mamanya ke orang lain. Tiba-tiba papa atau mamanya ini seperti infotainment gosip ya, mulai cerita ke saudara-saudaranya, mulai cerita kemana, mulai cerita, akhirnya semua orang tahu. Maka ketika ini terjadi, mana mungkin sang anak itu mempunyai perasaan aman ya. Atau ketika seseorang menceritakan pergumulan kepada hamba Tuhan, waktu dia menceritakan pergumulan itu, tentu dia memiliki rasa percaya ya, atau rasa aman waktu menceritakan. Tiba-tiba pergumulan hidupnya diketahui semua orang. Ini akan bumerang kembali kepada orang tersebut. Akhirnya dia merasa tertolak dan dia pergi. Tetapi perasaan aman atau secure ini adalah tempat yang mana keluarga bisa dipercaya di dalam kasih dan kemudian menyatakan firman yang benar. Tentu di dalam konteks kita bisa lihat juga 2 Timotius 3:16 yang menyatakan kesalahan, menegur dan menyatakan kebenaran dan seterusnya. Nah, sekarang ya, kita tadi membahas beberapa hal yang penting terkait dengan order of creation, desain yang Tuhan berikan di dalam keluarga dan komunitas yang baik. Inilah gambarannya, saudara. Ketika orang ada di dalam suatu komunitas yang baik, mereka itu bertumbuh dengan tepat dan benar ya, sehingga waktu mereka memiliki keluarga, mereka akan melakukan hal yang serupa. Sekarang, saudara, ada beberapa ahli yang punya pandangan ya. Saya bacakan saja ya. Beberapa ahli sepakat bahwa perasaan memiliki dan penerimaan oleh orang lain selain keluarga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang Tuhan menciptakan manusia itu bukan individualistis, tapi kolektif ya. Tidak pernah Adam itu dibiarkan lama-lama terus sendirian, karena Tuhan sendiri mengatakan tidak baik ya. Jadi, di dalam komunitas itu memang adalah bagian desain daripada Tuhan di dalam penciptaan. Maka tentu saja salah satu konsekuensinya adalah perasaan memiliki, diterima di dalam selain keluarga itu merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial ya. Ini pun kita sudah pelajari dari kecil, manusia adalah makhluk sosial. Nah, sekarang ya, Paul Gilbert ini seorang profesor dari UK ya, yang mendalami tentang kejiwaan seseorang ya. Mengalami interaksi dengan orang lain yang menerima, mendukung, dan perhatian membuat dunia terasa lebih aman. Sementara sebaliknya, mengalami potensi, bahkan baru potensi ya, apalagi kalau aktual, mengalami potensi penolakan, kekerasan atas diri, menjadikan dunia itu terasa tidak aman, penuh ancaman, dan menginisiasi beragam potensi pembelaan diri seperti kegelisahan dan low of mood. Jadi kita bisa melihat, saudara, ada dampak di dalam kejiwaan seorang manusia ya. Ketika dia tidak diterima, ketika dia ditolak, dia akan merasa terancam keadaannya. Ini menghasilkan anxiety atau kegelisahan, sehingga orang tersebut kemudian melakukan hal-hal yang destruktif. Sebaliknya ya, dunia itu katanya Paul Gilbert ya, akan terasa lebih aman kalau ada penerimaan, mendukung dan seterusnya. Tentu kalau kita soroti dari kacamata terang firman Tuhan ya, tentu ini pun harus di dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Bukan hanya mendukung. Kalau mendukung orang dalam dosa, tentu itu menghancurkan orang tersebut. Menerima dia apa adanya tanpa ada satu tindakan koreksi itu menjerumuskan orang tersebut ya. Tentu kita waktu melihat beberapa teori-teori yang ada mengenai analisis kejiwaan, kita tidak bisa menerima itu dengan mentah. Tetapi kita bisa melihat dan kita boleh menekankan hal-hal yang mungkin tidak ditekankan di dalam bagian-bagian ini. Oke, ini bagian yang penting, saudara. Jadi kita bisa lihat ya, bahkan daripada ilmuwan-ilmuwan sekuler melihat bagaimana relasi itu menjadi satu hal yang penting dan menjadi kebutuhan dasar. Ketika ini di-violates, maka orang tersebut mengalami anxiety atau bisa ke depresi ya. Nah, ini anxiety ya. Kegelisahan dan ini kita mulai membahas mengenai depresi ya. Ini menarik ya. Yang membuat orang gelisah itu tadi ya, ditolak dan seterusnya. Akhirnya orang tersebut berusaha untuk diterima.
Ketika orang ini berusaha untuk diterima, ketika orang ini berusaha untuk masuk ke dalam komunitas tertentu, untuk mendapatkan posisi tertentu, maka dia akan mengalami hal seperti ini. Ini kita boleh lakukan evaluasi ya. Selalu berpikir akan apa yang orang pikir tentang saya. Ini self-center banget nih saudara. Seperti apakah kita sudah impress orang lain, ia suka atau tidak akan kita, peduli atau tidak akan kita, dingin atau hangat sama kita, dan seterusnya. Ini menurut saya, ini sangat self-center. Tentu saja ada bagian di mana kita juga boleh evaluasi diri, kalau kita ini adalah orang yang sama sekali tidak mengerti perasaan orang lain. Jadi evaluasi di dalam relasi kita satu dengan yang lain, itu bukan di dalam kategori kegelisahan nih. Kategori orang yang seperti ini tadi, dia itu gelisah, berpikir hal seperti ini karena ingin diterima oleh orang lain. Sementara yang satunya tadi adalah bentuk evaluasi diri, supaya dia itu tidak menyakiti orang lain. Ini bentuk introspeksi, dan yang bentuk kedua ini tentu saja baik ya saudara. Kita jangan sampai hidup itu jadi batu sandungan. Kita perlu pikirkan apakah dia tersandung atau enggak. Kita punya omongan jadi berkat atau enggak. Tetapi bukan dalam mode anxiety tadi. Bukan dalam mode kegelisahan. Bukan dalam mode supaya ingin diterima. Tetapi dalam satu bentuk kita itu introspeksi diri supaya kita ini menjadi berkat. Ini dua hal yang berbeda saudara. Secara fenomena mungkin bisa kelihatan mirip ya saudara. Tetapi secara esensi ini totally different. Antara orang yang ada masalah penerimaan diri karena dia terlalu lihat diri, dengan orang yang melakukan introspeksi. Sekali lagi ya, kalau orang di dalam kegelisahan, hidupnya itu tidak tenang saudara. Karena dia mau perform ya. Dia mau perform, dia punya ya talent lah, atau dia punya kebolehan di dalam skill yang bagaimana. Dia mengharapkan orang itu menerima. Ini adalah orang yang memang sedih sekali ya saudara. Ini adalah orang yang memang perlu pertolongan nih. Perlu konseling, kita perlu dampingi dia, jangan dihakimi lagi saudara. Tapi kita perlu rangkul dia dan kita perlu gembalakan dia. Kalau kita mungkin ada kepekaan terhadap orang, teman, anak, siapa yang mungkin mengalami hal seperti ini. Ini tidak bisa dibiarkan karena dia akan makin lama makin down. Karena dia ada mengalami krisis identitas. Dia tidak menemukan identitasnya di dalam Tuhan. Dia tidak menemukan identitasnya itu di dalam anggota tubuh Kristus. Enggak. Dia tidak melihat ini saudara. Maka dia selalu melihat fokus pada diri secara negatif pula. Berikutnya saudara. Kegelisahan ini menyebabkan pertama tekanan dalam keluarga atau komunitas. Ya tadi untuk mendapat tempat dan diterima. Banyak anak-anak yang striving untuk diterima. Entah di sekolah, entah di keluarga sendiri. Memang miris kalau di keluarga sendiri ya. Anak banyak ya, misalnya orang tua punya anak banyak. Ada yang diperhatikan, ada yang enggak. Yang enggak diperhatikan, mungkin dia ada krisis untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Maka kadang anak nakal itu bukan karena dia memang pengen nakal, tapi dia pengen dapat perhatian orang tua. Maka dia melakukan sesuatu hal yang supaya kita perhatiin, ternyata malah anti klimaks ya, kita marahin pula perhatiannya. Jadi ini bisa memberikan tekanan ya. Dia tidak punya teman sama sekali. Dia adalah tipe orang yang kalau misalnya ada di dalam satu ruangan, mungkin itu adalah orang yang duduk menyendiri. Takut berelasi, takut tersakiti, takut ini, takut itu. Dan dia striving juga untuk mendapat penerimaan tempat dari orang lain. Ya ini keadaan yang bisa menghasilkan daripada kegelisahan tadi ya. Diperparah dari keadaan dalam tanda kutip penonton atau komunitas yang mana dia berada di sana. Yaitu orang-orang ini tentu saja membuat pilihan untuk menyukai seseorang berdasarkan fitur-fitur tertentu yang mereka lebih sukai. Jadi ya inilah menjadikan tempat komunitas itu menjadi tempat persaingan untuk segala hal. Kita ingat ya kalau Pendeta Ivan pernah khotbah di KU3 ya. Segala hal itu dikompetisikan oleh manusia ya. Apapun dikompetisikan. Oleh sebab itu kita lihat juga di SKC anak-anak juga tidak diberikan peringkat di dalam sekolah karena menghindari kompetisi yang negatif seperti ini. Meskipun kemudian ada kesulitan administrasi waktu mereka mau masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena semua sistem di dalam pendidikan itu menekankan mengenai prestasi ya. Berikutnya ya, alhasil adalah beragam komunitas menjadi arena dan ketika tempat yang diperebutkan itu bergengsi,
menjadi kulminasi kemunafikan. Mereka menjual diri, mendandani diri, padahal mereka bukan seperti itu, saudara. Tidak ada kejujuran lagi, tidak ada kemurnian, semua itu performance supaya mereka boleh diterima. Ini sangat sedih keadaan ini, saudara. Makanya kita boleh merangkul kalau ada mengenal orang seperti ini ya, kita boleh menjadi teman bagi mereka ya. Biarlah kita boleh menjadi berkat juga supaya orang-orang yang sedemikian itu boleh mengenal Tuhan di dalam komunitas yang benar, bertumbuh dengan baik ya. Biarlah kita menghadirkan desain dari Tuhan hadir menjadi wakil Allah menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan ya itu tidak terlepas dari banyak tempat ya. Sekarang saya akan membacakan satu analisa dari WHO ya. Ini artikel tanggal 30 Januari tapi tahun 2020. Dia bilang begini, saya bacakan ya, ini mungkin tulisannya agak kecil ya saudara, tapi saya bacakan ya. Depresi itu adalah satu penyakit yang umum di dalam dunia. Lebih dari 264 juta jiwa terpengaruh. Depresi itu berbeda dari perbedaan usual mood fluctuation atau naik turunnya mood dan short-lived emotional responses to challenge in everyday life. Ini seperti stres ya, di dalam kita meresponi stimulasi yang ada di dalam hari-hari. Ya kalau misalnya ada deadline kan stres secara emosi ya, kayak gitu, kurang tidur atau apa. Itu beda ya. Especially when long lasting and with moderate or severe intensity. Depression may become a serious health condition. It can cause the affected person to suffer greatly and function poorly at work. Jadi kalau kita lihat ya, keadaan depresi yang lama, baik moderate atau severe ya, itu bisa menghasilkan satu keadaan kesehatan yang serius ya. Dan itu bisa mempengaruhi orang secara masif akan dia punya function di dalam bekerja, atau di dalam sekolah, atau di dalam keluarga. At its worst, dalam keadaan yang paling buruk, depresi itu bisa membuat orang melakukan bunuh diri. Dan ini adalah angkanya ya, close to 800,000 people die, 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun, saudara. Ini bukan dalam periode yang lama, ini dalam waktu setiap tahun. Suicide is the second leading cause of death in 15 to 29 years of old. Jadi anak-anak usia 15 sampai 29 ini rentan sekali di dalam keadaan seperti ini. Maka kita bisa lihat ya, depresi itu bukan hal yang sederhana, saudara. Mungkin kita tidak acknowledge atau kita mungkin nggak tahu itu depresi. Ya. Akhirnya dibiarkan saja. Terus dia makin lama jadi bola salju, makin lama makin besar ya. Tiba-tiba udah di dalam tahap akhir yang kronis ya. Wah ini berat saudara. Oleh sebab itu ya, kita perlu ada kepekaan di sini. Penelitian menunjukkan juga bahwa keyakinan diri atas inferioritasnya, percaya orang memandang rendah dan terpaksa untuk tunduk berasosiasi itu dengan depresi. Jadi orang yang merasa diri rendah diri, orang yang merasa inferior, orang yang di dalam kondisi yang terpaksa untuk tunduk kepada orang lain, ini asosiasi sangat dekat dengan depresi ya. Nah berikutnya ya, Michael Farrell berargumen, Michael Farrell itu tulis satu textbook ya, Effective Teacher's Guide to Behavior and Emotional Disorder, itu Routledge penerbitnya, itu artikel yang cukup representatif. Dia bilang ya, tanda-tanda depresi itu adalah memiliki 2 dari 4 hal di bawah ini. 2 dari 4 hal di bawah ini. Tidak mau makan atau bahkan over, nanti klimaks yang lain ya. Tidak ada semangat dan kelelahan, rendah diri, tidak ada konsentrasi atau sulit ambil keputusan. Jadi ada 4 hal, kalau masuk 2 saja, itu sudah tanda-tanda ya, bukan pasti ya. Ada orang yang memang makannya banyak tiap hari, terus tiba-tiba dia lelah ya. Jangan ngomong langsung depresi ini pasti, ya siapa tahu ada sesuatu yang lain. Tapi ini simptom yang kita perlu evaluasi lagi. Khususnya ya misalnya berhubungan dengan rendah diri atau akhirnya susah konsentrasi, itu banyak tekanan. Orang yang terlalu banyak tekanan hidup itu memang sulit ya.
konsentrasi ya. Ya, at least 2 dari 4 ya. Nah, maka resolusi tadi kita bilang ya, jangan hanya fokus pada beban, jangan fokus pada kegagalan, penerimaan dari manusia. Itu semua akan menghantarkan kita pada kekecewaan. Tekanan, jangan fokus pada tekanan tuntutan. Bukan berarti kita anti kepada tekanan atau tuntutan, bukan itu ya saudara. Juga jangan fokus kepada tindakan tidak adil dari orang tua yang sering mungkin membandingkan anaknya, cici koko lebih bagus daripada dedek bungsu, ini biasa ya, atau anaknya ponakan kamu punya sepupu itu lebih baik dan seterusnya ya. Kalau kita lakukan ini, maka lambat laun seseorang itu akan mengalami problem depresi. Tapi di sisi lain ya tentu saja ya, kita bisa makin mengenal bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan banyak keterbatasan. Sisi lainnya itu saudara ya. Berikutnya, maka berfokuslah pada Kristus yang memberikan ketenangan dan kelegaan. Ia bukan hanya menerima, tapi ia menebus kita. Mungkin komunitas, bahkan komunitas gereja saja mungkin mengecewakan. Bahkan ya ini boleh membuat orang-orang jadi jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri itu setia. Dia tidak akan tinggalkan kita saudara. Hal yang membuat kita sangat terhibur itu bukan karena orang pada akhirnya. Tapi karena Tuhan sendiri yang mati dan menebus kita. Dan biarlah anugerah keselamatan itu ada di dalam hati kita. Sehingga ketika kita dalam pergumulan berat apapun, kita boleh mengingat anugerah Tuhan yang besar. Renungkanlah lagi bagaimana Tuhan sudah menebus kita. Renungkanlah lagi karyanya Tuhan yang sudah sungguh luar biasa. Dan di situ kita akan mendapatkan penghiburan yang sejati, saudara. Sekali lagi, banyak hal yang mengecewakan. Tetapi alasan untuk bersuka cita itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat, yaitu Kristus sendiri. Kita kalau mau komplain, banyak alasan untuk komplain, banyak alasan untuk tidak puas. Banyak sekali, nggak usah dicari-cari pun sudah ada, saudara. Tetapi alasan untuk bersyukur jauh lebih besar, jauh lebih kuat, yaitu Kristus, saudara. Jadi biarlah kita itu hatinya boleh digembalakan oleh Tuhan sendiri. Meskipun orang mengecewakan, tapi Tuhan adalah setia. Maka bacalah firman Tuhan ya. Kalau sudah depresi, sudah stres, banyak kesulitan hidup, tidak baca firman pula. Dari mana kekuatannya datang, saudara? Biarlah Tuhan sendiri yang menghiburkan dari kebenaran dan keindahan firman Tuhan yang begitu dalam ya, menyentuh kita punya jiwa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, saudara. Setelah kita merenungkan banyak hal tadi mengenai depresi, keluarga atau komunitas yang ideal, di mana orang yang bertumbuh di dalam kondisi seperti ini, itu adalah seorang atau pribadi yang dapat menjadi wakil Tuhan di dalam konteks yang benar akan firman, menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Kita berbicara juga anti klimaksnya, orang-orang yang jauh daripada order of creation ini akan jatuh ke dalam haus penerimaan manusia, akan jatuh kepada anxiety, akan jatuh kepada depresi, bahkan kepada hal-hal yang worse ya, keadaan yang buruk sekali. Nah sekarang kita perlu merenungkan ya tema hari ini. Apakah Elia itu depresi? Apa enggak? Apa depresi dia? Nah maka kita harus melihat sedikit beberapa hal ya, latar belakang dari kitab 1 Raja-Raja 16 sampai 19 ayat 21. Saya akan coba memberikan review atau summary lebih singkat ya saudara, mengenai situasi politik dan agama Israel, khususnya Israel Utara. Karena Elia ini adalah nabi yang Tuhan panggil untuk melayani orang Israel Utara. Pertama, waktu kita baca Raja-Raja pasal 16, kita menemukan satu bagian. Bahwa Ahab ini adalah anaknya Omri, dan Ahab ini mengambil Isabel, anak Etbaal, Raja Sidon. Kalau kita baca sekilas saja, ini kayaknya tidak berdampak apapun. Tetapi ini memberikan dampak latar belakang yang cukup berat ya bagi Elia nanti, pergumulan ini. Nah siapa Ahab? Ya Ahab itu anaknya Omri. Omri itu adalah raja yang jahat sekali ya. Dia banyak menyembah dewa-dewa sembahan orang-orang Kanaan. Dan Ahab ini digambarkan seolah-olah dia tidak cukup melakukan dosa seperti Omri yang sudah dimurkai Tuhan. Tetapi dia tambah lagi dengan mengambil Isabel. Isabel itu bukan anak perempuan biasa. Dia ini adalah putri Raja Etbaal, Raja Sidon. Etbaal itu siapa? Etbaal itu bukan hanya raja ternyata. Setelah kita selidiki, Etbaal ini juga adalah imam untuk
Baal. Jadi dia adalah raja dan imam. Tapi raja imam untuk penyembahan kepada Baal. Jadi bayangkan ya, ini kayak kita kayak Ahab ini mengambil putri dari golongan agama yang sangat fanatik ya, tapi sesat yaitu. Dan dia ini Raja Sidon. Maka tidak heran setelah Ahab mengambil Isabel, dia dengan sangat giat menyembah Baal. Dia mendirikan kuil Baal di Samaria. Dia mendirikan dan meng-hire banyak nabi-nabi Baal. Dan juga pada saat yang bersamaan dia menyembah Asyera. Sehingga orang Israel Utara itu disesatkan semua. Dan kalau kita lihat di dalam kitab raja-raja tersebut, kita lihat ya bagaimana kemudian Ahab dan Isabel itu secara sistematis menghabisi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Allah Israel yang sejati, yang menyembah Yahweh ditangkapin. Nabi-nabi sejati yang ditangkapin terus dibunuh. Ini pekerjaan Ahab, saudara. Jadi dia ini sangat devoted ya. Sangat punya zeal, tapi zeal kepada Allah yang salah. Nah, kita sekarang lihat yang kedua ya. Siapa itu Baal dan siapa itu Asyera? Di dalam mitologi Timur Dekat kuno, kalau kita baca teks-teks Ugarit ya saudara, kita akan menemukan Baal dan Asyera ini diasosiasikan dengan dewa kesuburan, dengan dewa kemakmuran. Baal itu adalah dewa yang punya kendali atas hujan, punya kendali atas petir. Ini kayak Thor ya, kalau versi dewa Nordik itu Thor ya, pakai tongkat besi. Ya, Baal juga punya alat tertentu ya. Jadi Baal ini digambarkan dia mengendalikan hujan, dia mengendalikan embun, dia yang memberikan pertumbuhan dari tanah, menghasilkan buah, memberikan kehidupan. Ini kerjaannya Baal. Jadi Baal punya job desk itu ini. Asyera itu siapa saudara? Asyera ini adalah ibunya Baal, tetapi digambarkan juga menjadi istri Baal. Jadi ini adalah incest. Asyera itu kemudian dengan Baal itu menjadi satu pasang ya, sehingga penyembahannya selalu berhubungan dengan ini. Nah saudara, ketika kita lihat ini, kita bisa lihat bahwa orang-orang Timur Dekat kuno mengatribusikan hujan segala macam kepada dewa-dewa ini. Jadi mereka lihat kalau ada hujan itu karyanya bukan karya Yahweh, itu karyanya Baal, kayak gitu. Nah maka saudara, kalau kita lihat kitab Hakim-Hakim, waktu kita baca misalnya mengenai Gideon itu berdoa. Ya, minta tanda. Ini tanda ini bukan sembarangan saudara, karena Gideon itu pada waktu itu lagi perang kepada dewa Baal ya, mau menghancurkan penyembahan berhala Baal. Yang dia tahu, dia punya konsep bahwa Baal adalah Allah yang seperti itu, maka waktu dia minta tanda itu spesifik loh, bukan tanda yang sembarangan. Dia minta tanda adalah bulu domba ini di sini, bulu dombanya aja basah, yang lain kering. Itu kerjaan siapa yang bisa sebetulnya? Dalam konsep Timur Dekat kuno itu Baal punya kerjaan. Tetapi kalau Allah Yahweh sanggup lakukan ini, berarti Allah Yahweh jauh lebih hebat dari Baal. Berikutnya, semua basah, bulu dombanya aja kering. Jadi ini bukan permintaan yang asal saudara. Permintaan asal itu, ya kita bisa ngomong ya, waktu kita lagi bergumul cari pasangan hidup, besok pagi kalau kita kelihat wanita pertama yang saya jumpai, inilah pasangan hidup saya. Dicari-cari paginya nggak ketemu ya, laki-laki semua. Terus tiba-tiba ketemu dari belakang, rambut panjang bagus, tiba-tiba sekali lihat ternyata usianya udah senior ya saudara ya. Jadi mungkin bukan yang ini. Itu asal minta tanda saudara. Tetapi di sini ini tandanya adalah tanda menyatakan memang Tuhan adalah Tuhan yang sejati. Ini tanda ya, minta tanda. Jadi Gideon itu tidak sembarangan minta tanda. Dan nanti waktu kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Elia itu pun tidak sembarangan. Itu spesifik, menyatakan bahwa Baal Allah yang palsu. Di dalam segala mukjizat yang nanti dilakukan di dalam kisah di dalam raja-raja ya. Ini adalah penyembahan Baal dan Asyera. Berikutnya saudara, potensi kehancuran Israel Utara dan Selatan. Saudara kalau tahu ya, Ahab itu punya anak. Anaknya Atalia. Atalia ini menikahi Raja Yehuda, yaitu namanya Yoram. Yoram ini kemudian punya anak namanya Ahazia. Jadi semua ini jadi jahat. Alkitab bilang karena Yoram itu karena ambil anak dari Ahab, makanya keluarganya jadi jahat. Nanti berikutnya Ahazia jahat karena ibunya adalah Atalia, anaknya Ahab. Jadi Ahab ini keluarga yang sangat hancur. Jadi kita satu sisi yang lain ya saudara, waktu kita menikah ya.
Kalau kita salah pilih, dalam tanda kutip ya, salah pilih pasangan hidup, ya misalnya seperti itu ya, kita ini bisa menjerumuskan anak-anak itu ke dalam pergumulan yang tidak perlu, saudara. Akhirnya mereka itu menjadi orang-orang yang banyak pergumulan. Maka jangan pilih sembarangan ya. Oh karena dia kaya, ini Isabel nih, ini anaknya raja. Kalau saya nikah dengan Raja Sidon punya anak, saya punya kekuasaan makin besar. Nah ini pikirannya saudara, pikirannya Ahab ya. Yang terjadi adalah potensi kehancuran. Nah kenapa potensi kehancuran Israel Utara dan Selatan? Karena kemudian waktu Israel Selatan itu, Yoram itu menikahi anak daripada Ahab, yaitu Atalia, Israel Utara dan Selatan ini seolah-olah menjadi satu. Mereka berteman baik ya. Bahkan pada waktu anaknya Yoram, Raja Yehuda, yaitu Ahazia, dengan Raja Yoram Israel Utara, keturunan Ahab ya, mereka bahkan perang bersama. Mereka pergi bersama melakukan perang, menaklukkan Hazael ya saudara. Tetapi kemudian Yoram terluka, Ahazia kemudian menjenguk Yoram. Jadi relasinya begitu dekat saudara. Kalau kita lihat persatuan Israel Utara dan Selatan dengan sudut pandang negatif seperti ini, saya percaya kita mengingat peristiwa Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 itu adalah peristiwa di mana anak perempuan mengambil, anak-anak Allah mengambil anak-anak keturunan dari manusia, dari perempuan ya. Itu kita bisa lihat di dalam konteks Kejadian itu adalah anak-anak keturunan perempuan dengan anak-anak keturunan ular menjadi satu. Jadinya adalah kejahatan yang makin menjadi-jadi. Nah ini konteksnya saudara. Oleh sebab itu ya, ketika Israel Utara dan Selatan ini menyatu di dalam kejahatannya Ahab, ini potensi hancur untuk Israel Utara dan Selatan sekalian. Bahkan ya, ketika Ahazia itu mati, dibunuh oleh Yehu, nanti kita bisa lihat ya, salah satu tugas yang terakhir yang Tuhan kasih kepada Elia adalah mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel Utara. Pada waktu Yehu itu membunuh Ahazia, Atalia punya tindakan. Atalia ini mama dari Ahazia ya. Yang dia lakukan adalah membunuh anak-anaknya Ahazia atau cucu-cucunya sendiri, saudara. Itu yang dilakukan. Kenapa dia lakukan ini? Ya mungkin karena pengaruh kejahatan kepada anak-anak Ahazia itu tidak sehebat pengaruh yang dia berikan kepada Ahazia ke dalam kejahatannya. Maka kita bisa lihat, inilah latar belakang yang kita lihat ya. Ada di dalam pergumulan Elia. Jadi Elia ini punya beban berat sekali loh. Elia ini lihat kehancuran Israel Utara plus kemungkinan kehancuran Israel Selatan. Dia punya beban itu besarnya minta ampun. Ini bukan cuma beban-beban sederhana saudara. Dia lihat penyembahan orang-orang Israel ini semua kepada Baal. Nabi-nabi asli mati. Coba saudara, kalau saudara sendirian, merasa sendirian sebagai nabi Tuhan, pelayan Tuhan, hanya sendiri berperang begini. Bagaimana perasaannya saudara? Wah kuat, saya hebat kok, bisa maju terus. Ya itu ya, jadi ini adalah latar belakang ya, kita bisa lihat ini. Nah, poin yang berikutnya ya, ini kalau kita lihat di dalam Raja-Raja 18, kita lihat ada satu bagian fenomenal. Fenomenal yaitu bagaimana Elia mengundang Ahab membawa seluruh nabi Baal untuk melakukan satu kompetisi, menyatakan siapa Allah yang sejati. Kita udah tahu ceritanya, saya nggak ulangi banyak ya. Jadi intinya ada persembahan, semua persembahan, tim Baal dulu yang pertama, tapi syaratnya adalah memberikan korban bakaran, apinya nggak boleh dibuat sendiri, apinya harus turun dari langit. Sebetulnya ini bukan permintaan yang sulit saudara. Kenapa? Karena Baal punya kerjaan itu adalah dewa petir, ya, dewa hujan sekalian ya. Tetapi saudara, ada hal yang menarik nih saudara ya. Pada waktu Elia menyatakan penghukuman atas Israel, di mana dia bilang kalau hujan tidak akan turun sebelum aku katakan turun. Itu kira-kira 3,5 tahun. 3,5 tahun kekeringan di mana-mana ya, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Di dalam konteks orang-orang punya Timur Dekat punya pemahaman, kekeringan terjadi karena Baal itu mati. Baal dikalahkan oleh namanya dewa Mot atau dewa kematian. Ketika Baal mati, maka panen nggak ada, hujan nggak ada, kering, semua mereka menderita karena mereka melihat Baal ini adalah dewa kesuburan, saudara. Maka waktu orang-orang tim Baal tadi minta petir dari langit, maka
Elia itu mengejek ya. Mungkin dia lagi ini lagi sibuk lagi apa. Sebenarnya di dalam konteks mereka itu Baal itu lagi mati. Dan cara untuk menghidupkan Baal itu adalah di dalam ritual. Yaitu akhirnya mereka mencambuk-cambuk dan menore-nore diri. Itu supaya Anat, itu pasangan Baal yang lain, menolong Baal untuk keluar daripada dewa kematian atau maut itu. Sehingga dia nanti waktu hidup, dia bisa mengendalikan cuaca seperti sedia kala. Tetapi yang kita lihat ya, Baal tetap mati, saudara. Baal tidak hidup, Baal kalah di dalam konteks ini. Dan kemudian ketika Elia minta api turun dari langit, itu menyatakan bahwa Allah Yahweh itu jauh lebih besar dari Allah Baal. Allah Yahweh adalah Allah sejati dan Baal adalah palsu. Dan yang kedua menyatakan secara implisit bahwa dewa kematian yang mereka takutin pun itu dikalahkan oleh Yahweh. Itu secara implisit ya saudara. Jadi dua dewa ini adalah dewa kepalsuan, dewa yang bohong-bohongan saudara. Tetapi setelah peristiwa besar seperti ini, kita expect adalah pertobatan yang massal dong dari orang Israel Utara saudara. Kita berharap orang-orang tadi adalah orang-orang yang semua kembali kepada Tuhan. Ahab setelah lihat ini dia menyesal ya. Ya, memang benar ya. Baal Allah yang palsu, Yahweh Allah yang asli. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi bukan pertobatan yang terjadi. Ini kalau kayak kita melakukan KKR ya. Udah KKR besar, penuh dengan ya pekerjaan Tuhan lah kayak gitu. Tapi waktu kita lihat orang-orang ini seolah-olah bertobat, besoknya sudah nggak bertobat ya. Melakukan kejahatan atau apalah. Ini hati kita sebagai hamba Tuhan mungkin hancur ya, kecewa lah. Maksudnya kemarin kayaknya semua nangis ya, tapi hari ini kok pada berbuat kejahatan lagi. Mereka lakukan hal-hal seperti ini lagi. Ini mungkin menjadi satu kekecewaan nih saudara. Dan kalau kita lihat sekali lagi di dalam bagian ini ya, kalau kita lihat di pasal sebelumnya di dalam kitab Raja-Raja, bahkan Elia itu pun digambarkan menginvasi daerah kekuasaan Baal. Ya kalau kita lihat ya, saya ajak kita lihat sedikit ya di dalam 1 Raja-Raja. Pasal yang ke 17 itu kita bisa lihat ya, teks mengenai Elia dan janda di Sarfat. Sarfat ini daerah mana saudara? Kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sidon itu daerah kekuasaannya Baal. Di dalam kekuasaannya Baal, orang-orang kekeringan kelaparan, tetapi Elia memberikan mukjizat supaya janda itu tetap ya hidup ya. Maksudnya dari tepung dan minyak itu tidak habis-habis sampai waktu hujan turun. Ini menyatakan sekali lagi ya, Baal bukan Allah yang sejati. Jadi begitu banyak mukjizat yang sudah dilakukan oleh Elia, menyatakan Allah yang sejati itulah Yahweh. Tetapi sekarang tidak ada yang bertobat. Bahkan Ahab pun ngomong sama istrinya merespon mau membunuh Elia. Nah, di sini tadi peristiwa Karmel kita udah bahas ya, dan datangnya hujan. Dan kemudian setelah pembantaian di Gunung Karmel, Elia bilang hujan turun dan hujan pun turun. Dan itu menyatakan sekali lagi Yahweh adalah yang sejati. Tetapi respon pertobatannya itu tidak seperti yang di-expect saudara. Sekarang pertanyaan ini kita perlu bahas ya, perlu jawab ya. Apakah Elia depresi kalau gitu? Kita perlu menyelami sedikit beberapa teks di dalam kitab Raja-Raja ya. Kalau kita mengerti ya, nama Elia itu pertama kali disebut itu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Tapi setelah itu dia disuruh bersembunyi 3,5 tahun ya. Jadi muncul langsung sembunyi. Dan waktu kita lihat dia sembunyi, dia hidup sendiri ya. Dia soliter gitu. Selama 3,5 tahun. Berikutnya ya, dia diancam, dia ditolak. Ia dicari oleh Ahab, hendak dibunuh. Ya, dicari-cari bahkan ke bangsa-bangsa lain, Ahab mencari Elia untuk dibunuh. Plus ancaman dari Isabel. Jadi dia ini ditolak berkali-kali dan bukan hanya ditolak, mau dibunuh. Dia digambarkan ya, waktu kita baca Raja-Raja pasal 19. Kita baca ya, dia itu meninggalkan pelayanan loh. Pergi dari Israel Utara ke Berseba, terus ke padang gurun Negev. Kita lihat sedikit ya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Saya bacakan ya bagian ini ya.
Saya bacakan dari ayat 1 ya, biar kita bisa ada konteks mengenai bagian ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Kata takut ini juga bisa diterjemahkan dengan kata melihat ya. Tapi terlepas dari itu, kita bisa lihat tetap konteksnya sama aja. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Setelah itu dia berbaring dan nanti kita baca lagi. Jadi di sini dia digambarkan dari Israel Utara. Dia pergi meninggalkan Israel Utara sampai ke Beersheba. Beersheba ini di mana? Di daerah wilayah Yehuda. Tapi ini bukan wilayah Yehuda yang langsung berbatasan dengan Israel Utara, bukan. Tapi ini wilayah Israel Selatan yang paling selatan, saudara. Jadi dia kabur sampai ke paling selatan. Lalu di situ dia tinggalkan, dia punya pelayan atau bujangnya. Ini adalah tindakan apa, saudara? Waktu dia tahu dia itu adalah nabi yang dipanggil ke Israel Utara. Tapi sekarang dia pergi ke Israel Selatan. Dia meninggalkan ladang pelayanannya dia sendiri. Ya, kalau kita ngomong orang ini ditempatkan di satu tempat, dia pergi. Ya, itu namanya meninggalkan tempat pelayanannya. Tapi kalau masih di dalam satu sinode yang sama, dia belum betul-betul mengundurkan diri lah, seperti itu ya. Dia baru pergi aja karena nggak tahan ada konflik atau apa, dia pergi. Tapi perginya masih ke daerah sendiri. Itu berarti dia meninggalkan ladang pelayanannya tapi belum pensiun. Itu gambaran saudara. Tetapi sekarang, waktu dia pergi ke daerah Yehuda, dia tinggalkan dia punya pelayan di situ. Bujangnya di situ dan dia pergi lagi ke tanah Negev. Itu apa artinya saudara? Artinya dia sedang meninggalkan seluruh umat Tuhan dan bahkan sampai pelayannya dia tinggal semua. Ini adalah tindakan pensiun. Karena ayat berikutnya memberi kita satu gambaran bahwa dia sudah siap mau mati. Jadi kalau tadi kita bisa lihat ya, ciri-ciri orang depresi itu tadi, ya ini kita boleh lihat lagi sekarang di sini ya. Dan dia sekarang pergi meninggalkan pelayanannya dan pergi ke padang gurun Negeb. Ini adalah tindakan meninggalkan pelayanan. Seterusnya ya, dia ada inferiority complex ya. Dia mengatakan atau mengevaluasi diri dan merasa rendah diri pada waktu itu. Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia dalam kata lain ya, saudara, ini adalah ungkapan di dalam pergumulan dia. Kenapa? Karena dia itu sudah melayani segiat-giatnya. Itu kita bisa lihat nanti di dalam ayat 10. Dia sudah lakukan segiat-giatnya tetapi orang Israel tetap tidak bertobat. Maka dia ngomong, aku ini tidak lebih baik dari nenek-nenek moyangku. Enggak lebih baik. Apa yang ku kerjakan ini sia-sia. Sekarang tinggal aku sendiri. Dan aku ini sudah mau dibunuh. Maka dia itu di dalam keadaan seperti ini. Dia ngomong, aku tidak lebih baik. Jadi jelas ya, dia mengevaluasi dan sebenarnya kita nggak bisa ngomong kalau kita ya dari sudut pandang orang lain, kita tidak bisa ngomong bahwa Elia ini tidak lebih baik dari nabi-nabi yang lain atau pendahulu-pendahulu yang lain. Kita bisa lihat dia ini bagus juga gitu loh. Tapi dia sendiri menilai tidak ya. Berikutnya, Elia ingin mati ya. Jadi kita sudah lihat ya, tadi orang yang mengalami depresi itu sampai tingkat yang paling akhir itu dia mau mati. Dan tentu ya kita tidak melihat ini sebagai lip service doang. Udahlah aku mau mati aja. Ya, kayak mungkin kalau kita bisa gambarkan karikatur kayak Yunus ya. Mati aja mati, gampang ngomong mati. Tapi Elia nih bukan orang yang seperti ini kelihatannya ya. Dan kalau dia ingin mati tentu juga dia tidak mau bawa makanan nih. Jadi tidak makan. Jadi tadi kita bisa lihat ya. Orang-orang yang depresi itu tidak makan, tidak ada semangat, rendah diri dan tidak mengambil keputusan yang baik. Ini semua kita bisa lihat di dalam diri Elia. Maka saudara, kalau kita summary-kan sedikit ya,
Dia itu seorang diri, dia ditolak, mau dibunuh, pekerjaannya dalam tanda kutip menurut dia sendiri gagal. Dia merasa dia tidak lebih baik dari nenek moyang dan ia mau mati. Nah, kita bisa pikir sendiri, dia ini depresi atau bukan sebetulnya. Berikutnya saudara ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian yang penting ya. Ini kita membedakan beban dari pergumulan yang Tuhan letakkan di pundak seorang hamba Tuhan yang sejati. Beban yang berat sekali sampai menghasilkan satu kondisi yang tadi kita udah bahas ya. Sampai mau mati, berat sendiri segala macam. Ini adalah beban yang Tuhan beri. Beda dengan depresi yang lain saudara. Dia tidak ada masalah penerimaan. Dia tidak ada mengenai ini saudara, karena dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan ini memang penting saudara, dan itu juga yang memberikan dia kekuatan. Nah, sekarang saya mau baca bagian ini ya. Tekanan dan pergumulan yang sangat berat dialami oleh Elia oleh sebab iman kepada Tuhan. Karena iman pada Tuhan, dia mengalami ini yang membuat ia tidak kompromi. Kalau Elia kompromi, dia hidupnya nggak seberat ini. Tetapi dia tidak kompromi dan hidupnya berat sekali. Ditolak, ya, diancam, dibunuh. Dan ini juga adalah natur daripada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi saudara ya, apa yang dialami Elia ini bisa juga dialami oleh semua orang yang mengikuti Kristus. Ditolak, dicemooh, dianggap tidak berarti. Karena menurut mereka kita mengambil keputusan yang salah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Mau dibunuh di situasi ekstrim, di mana kekristenan dianiaya. Ini terjadi saudara. Dan ini memang betul juga yang terjadi di dalam diri Elia ya. Tapi ini karena iman pada Tuhan. Dia mengalami pergumulan yang seperti ini. Tetapi saudara, poinnya adalah ini adalah pergumulan yang layak untuk ditanggung. Bukan menyatakan suatu keadaan iman yang lemah. Di dalam iman dia justru berseru kepada Tuhan. Jadi ada Alkitab ini memberikan satu ruang untuk orang itu boleh berseru kepada Tuhan. Komplain kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ada ruang seperti ini yang tidak perlu kita katakan, oh ini tindakan kurang iman, ini tindakan lemah iman. Enggak harus seperti itu saudara. Karena Alkitab ini tidak pernah mengkritik Elia. Waktu Tuhan tanya, Elia apa kerjamu di sini? Tuhan tidak lagi marahin dia, Tuhan tidak lagi menegur Elia dalam pengertian apa yang dia kerjakan itu tidak sungguh-sungguh. Tetapi yang Tuhan lagi tanya adalah, kamu ngapain di sini? Kamu harusnya ada di ladang pelayananmu. Itu aja ya saudara. Makanya nanti Tuhan kasih tugas untuk Elia kembali ke jalan yang dia lalui sebelumnya. Tetapi apa yang dilakukan Elia di sini bukan karena kurang iman, tetapi dia lagi mengembalikan tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara berikutnya ya. Meskipun demikian, tindakan Elia yang mengundurkan diri dari pelayanan itu adalah bentuk komplain atau petisi. Dia lagi komplain kepada Tuhan dan mengembalikan mandat yang Tuhan beri kepadanya. Sehingga tanggung jawab itu kembali kepada Tuhan. Saudara seperti ini, kalau kita ini mengasihi jemaat Tuhan, kita akan memikirkan betul-betul ladang pelayanan yang diberikan tanggung jawab kepada kita. Maka kalau kita lihat Elia, kita melihat bahwa Elia ini betul-betul giat, tulus melayani Tuhan, memberitakan nama Tuhan, menegur orang-orang Israel Utara. Dan ketika dia lihat bahwa menurut dia ya tadi ya, tidak ada seorang pun lagi yang seperti dia, karena semua udah dibunuh. Dia tinggal satu-satunya. Saudara, kalau di dalam keadaan seperti ini, Elia wajar saja berpikir, kalau saya mati, siapa yang melanjutkan pekerjaan Tuhan? Kita mungkin boleh ngomong, dia ada Savior syndrome. Mungkin kita bisa ngomong begitu. Tapi apakah tepat atau enggak, kita harus evaluasi. Kita bisa mengatakan justru bahwa karena dia memikirkan pelayanan Tuhan, dia pergi menyelamatkan nyawanya. Karena dia berpikir, kalau dia mati, maka pekerjaan Tuhan habis. Tadi kita sudah lihat bahwa waktu Ahab menikahi Isabel, ini adalah cikal bakal, berpotensi besar menghancurkan seluruh Israel. Itu tadi kita udah lihat saudara. Maka dia punya tanggung jawab yang besar ini. Kalau saya sekarang mati, beban saya ini terlalu besar. Kalau saya mati, siapa lagi orang yang akan menyatakan nama Tuhan yang sejati? Siapa lagi? Dia tidak lihat ada orang lain waktu itu ya. Meskipun dia ketemu Obadya ya. Tetapi dia tidak lihat
Obadya ini adalah figur yang bisa menggantikan figur dia, karena Obadya sendiri lagi sembunyi sama 100 nabi yang lain di bawah tekanan daripada Ahab dan Isabel. Ya, jadi itu nggak ada orang lain, nggak ada orang lagi yang bekerja seperti dia segiat-giatnya. Hanya dia sendiri. Maka dia bilang, mungkin nih saudara, dia berkata, kalau saya mati, beban ini begitu besar dan siapa yang lanjutkan? Maka setelah tahu ini, entahkah dia takut atau karena dia lihat ancaman itu, dia pergi menyelamatkan nyawanya. Tapi sebetulnya dia bukan takut mati dalam pengertian sokol mati secara fisik. Karena apa kita bisa tahu? Karena kemudian Elia sendiri minta mati. Kenapa? Ngapain ya mati harus repot-repot pergi berapa ratus mil ya? Ngapain? Lewat berapa hari jalan dan seterusnya. Ngapain? Capek-capek cuma untuk mau mati aja. Lebih baik mati aja di tanah Israel Utara. Atau mati aja di mana emang nggak ada tempat tersembunyi di situ. Pasti ada saudara. Tetapi dia pergi menyelamatkan nyawanya dan sekarang dia datang mempertanggungjawabkan. Dia punya beban pelayanan kepada Tuhan. Atau dalam bahasa lain seperti ini, Tuhan engkau berikan aku beban, sekarang aku kembalikan beban ini kepada yang memberi beban. Dia memberikan pertanggungjawaban. Dan ketika ditanya, Elia apa kerjamu? Aku ini sudah giat segiat-giatnya. Orang Israel meninggalkan perjanjian, menghancurkan mesbah, membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang sisa dan sekarang mereka membunuh nyawaku. Dia punya pikiran itu semata-mata pelayanan, saudara. Maka dia pergi dan sekarang dia mengembalikan tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi apakah Elia takut mati ataukah Elia takut mati dalam pengertian secara fisik, ataukah dia takut mati karena takut nggak ada orang yang melanjutkan beban ini kita bisa renungkan saudara. Tapi both option kita bisa lihat ya, pada akhirnya Elia memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sisi lain tadi ya, Elia memahami konsekuensi kematiannya di tangan Isabel, yaitu tidak ada lagi yang melanjutkan beban yang tadi Tuhan sudah beri. Maka kalau kita lihat ya, depresi, kalau kita mau mengatakan di dalam evaluasi bahwa Elia betul depresi, tapi tentu saja bukan depresi seperti orang pada umumnya ya, karena penyebab depresi pada orang pada umumnya itu beda dengan penyebab depresi pada Elia. Ini beda saudara secara esensi ya. Ini depresi itu beban yang terlalu besar, sama kayak Yeremia ya. Yeremia mengatakan, ini beban susah, kemanapun aku pergi aku berteriak aniaya, ya kayak gitu. Tetapi waktu aku bermaksud untuk melupakan menyebut nama Tuhan, dalam tulangku ada sengal api yang masuk ke dalam tulang. Aku berlelah menahan tapi aku nggak mampu. Yeremia juga memiliki beban yang sama. Dan hamba-hamba Tuhan, kalau kita lihat itu mempunyai beban yang sedemikian. Maka kalau kita memang mengatakan terminologi ini depresi, kita boleh saja pakai menurut saya, tetapi tentu dengan satu remarks catatan yang beda ya dengan depresi pada umumnya. Depresi pada umumnya ya karena mungkin ya haus penerimaan, tidak mengerti relasi dengan Tuhan dan seterusnya. Tapi ini beda karena menanggung beban sampai udah nggak kuat mau diserahkan kepada Tuhan, maka dia mau mati ya. Tapi bentuknya yang bagaimanapun, entahkah itu pelayan Tuhan karena depresi dalam pengertian yang tadi ya, dan beban yang begitu berat, semua butuh pertolongan saudara. Jadi bukan hanya orang depresi yang sekuler saja butuh pertolongan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang pegang beban yang berat itu juga perlu pertolongan. Kalau kita lihat di sini, pertolongannya apa ya? Pertama ya kita lihat ya, tanpa campur tangan Tuhan, Elia mungkin sudah mati di padang gurun Negev itu. Iya, kan dia kan sudah tinggal berbaring aja terus mati. Dia punya pikiran sudah mati. Setelah dia ngomong, cabutlah nyawaku, aku nggak lebih baik ya. Aku nih hamba Tuhan yang nggak berguna. Cabut aja nyawaku, ngapain aku melayani? Nggak ada buah apapun, kosong, nggak ada apa-apa. Cabut aja lah daripada ini. Tetapi orang yang minta mati malah diberikan makanan sampai 2 kali. Supaya ia punya kekuatan sampai ke gunung Horeb atau gunung Sinai. Sinai itu adalah tempat ya Elia terima firman Tuhan. Dan Elia waktu udah berikhtiar mati, malaikat bangunkan dia, suruh makan. Makan yang pertama dia tidur lagi. Belum mengerti apa yang harus dilakukan. Dapat makanan tidur lah, terus sampai mati kali. Makanan terakhir ya last meal dan seterusnya. Tapi dibangunkan lagi, dikatakan kamu kalau nggak makan, nggak punya kekuatan sampai ke gunung Horeb. Akhirnya dia makan, lalu 40 hari pergi ke sana. Dan kita lihat ya saudara, ini ada satu bagian yang sulit untuk ditafsirkan nih.
Tapi kita coba analisa ya. Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan Elia di sini. Tuhan sudah tanya, apa kerjamu di sini? Lalu dia sudah dijawab yang tadi, udah kerja segiat dan seterusnya. Lalu Tuhan menyatakan, ada angin besar yang menghancurkan, membelah gunung-gunung batu. Memecahkan bukit-bukit batu, membelah gunung-gunung. Mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin. Ini saya sembari baca ya, di dalam pasal 19 ayat ke-11 ya. Setelah angin, ada gempa bumi. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Dan tidak ada Tuhan, baik di dalam gempa atau di dalam api. Nggak ada Tuhan. Biasanya saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, fenomena seperti ini menyatakan ada Tuhan di situ. Ya, tadi kalau kita lihat ada api itu ada Tuhan nih, dengan Baal. Kalau kita lihat di dalam Keluaran juga, itu ada kilat, ada gempa, ada apa, semua itu menyatakan kehadiran Tuhan. Tetapi aneh, di sini tidak ada kehadiran Tuhan di dalam fenomena-fenomena yang besar itu. Tetapi setelah ayat ke-12, dikatakan ya, sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Ini menarik ya saudara, karena dia punya penulisan itu paralel ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu ada angin, gempa, api, itu ya tidak ada Tuhan di situ. Dan kemudian yang keempat itu adalah angin sepoi atau sound of a low whisper, bunyi yang pelan sekali gitu. Nah maka kalau yang di awal itu dinyatakan tidak ada Tuhan di situ, di bagian yang keempat ini sesuatu kondisi yang berbeda. Sehingga pada waktu suara yang kecil itu, Elia langsung keluar dari celah gunung itu dan dia menutupi muka dan kemudian dengan jubahnya dan pergi keluar ke depan pintu gua itu. Dan kita bisa mengasumsikan bahwa di sini ada Tuhan. Di dalam suara yang lembut ada Tuhan. Mengherankan sekali kenapa di tempat yang besar tadi nggak ada Tuhan, tapi justru di tempat yang lembut ada Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi tanya, apa kerjamu di sini? Maka Elia jawab lagi sama persis dengan ayat yang sebelumnya. Dia bilang, aku bekerja giat bagi Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan, meruntuhkan mezbah, membunuh nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di sini kita melihat ya, jawaban Elia ini jawaban jujur, tulus. Memang itulah faktanya. Tetapi penyataan Tuhan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13 itu menyatakan satu natur mengenai pekerjaan Tuhan sendiri yang kita bisa lebih jelas ketika kita baca ayat 15 dan seterusnya. Saya baca ya, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi harus engkau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Avel Mehola harus kau uripin menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael dibunuh oleh Yehu, siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara ya, kalau kita lihat jawaban ini, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Ini jawaban penafsiran dari pasal 19 ayat 11 tadi. Kalau kita lihat di awal tadi, di dalam angin, api, batu, gempa bumi itu tidak ada Tuhan. Tapi di dalam suara yang lembut itu ada Tuhan. Maka waktu kita lihat di sini, ini mungkin bagian yang bisa membantu kita untuk menafsirkan. Elia selama ini berpikir dia bekerja seorang diri. Dia berpikir dia itu saja yang mati-matian. Tetapi tanpa sepengetahuan Elia, Tuhan itu bekerja. Tuhan menyiapkan 7.000 orang yang tidak pernah mulut cium Baal. Itu rare saudara. Itu langka, itu hampir dikatakan tidak mungkin. Tetapi Tuhan bekerja. Bagaimana orang 7.000 ini sama sekali masih setia sama Tuhan yang sejati. Nggak ada yang tahu caranya gimana. Tapi Tuhan tetap bekerja dengan cara yang tidak spektakuler. Dengan cara yang lembut Tuhan bekerja saudara. Jadi kadangkala kita itu merasa hidup penuh dengan beban karena kita mungkin kurang peka bagaimana Tuhan bekerja. Sampai kita itu rasa kita ini sendirilah yang bekerja. Tuhan kayaknya seolah-olah nggak kerja atau nggak ada gitu saudara.
Tetapi pengertian seperti ini akan memberikan kita dasar penghiburan yang lebih besar, saudara. Ketika saudara mungkin ya di dalam pelayanan melihat nggak ada buah, nggak ada apa, saudara sudah rajin, sudah giat, sudah lakukan semua yang bisa dilakukan. Tapi mungkin kita tidak lihat buahnya, mungkin kita lihat di tempat yang salah, saudara. Mungkin kita mengekspektasi sesuatu hal yang muluk-muluk. Kita harap pelayanan kita mungkin diterima. Atau apa yang kita tabur itu langsung tumbuh jadi pohon yang langsung berbuah banyak. Mungkin ada waktu, saudara. Saya percaya pelayanan Elia selama itu mungkin juga menegur orang-orang dan bertobat. Mungkin Tuhan bisa pakai, tapi Elia tidak lihat. Nah maka, waktu Tuhan jawab begini, saya percaya Elia adalah orang yang paling bahagia. Waktu dia dengar ada 7.000 orang, bahkan Tuhan siapkan penggantinya. Elia, yaitu Elisa. Ini adalah penghiburan yang paling besar. Dan ini sekali lagi saudara, pertolongan campur tangan Tuhan yang membuat Elia itu sekali lagi melihat masih ada tugas yang belum selesai. Inilah unfinished business ya. Jadi dia punya tugas yang belum selesai. Orang yang penuh fokus kepada beban, kesulitan dan seterusnya. Sekarang Tuhan ajak untuk lihat. Sekali lagi lihat pekerjaan dia. Lihat pekerjaan dia. Ini masih ada yang harus dikerjakan. Maka ini adalah bagian di mana Elia boleh kembali dan melakukan pekerjaannya. Nah sekarang saudara, ini yang menarik saudara ya. Kita masih ada waktu sedikit ya, saya coba sum up sedikit ya. Ada yang mengatakan bahwa Elia itu kalah di dalam internal struggle. Itu Robert Chisholm ya, membuat satu buku yang baik ya, mengenai interpreting the historical books ya. Dia menyatakan bahwa Elia lose the internal struggle. Hal ini disebabkan oleh Elia yang langsung mengurapi Elisa dan bukan Hazael dan Yehu. Kalau kita lihat di sini ada 3 perintah Tuhan. Urapi Hazael jadi raja Aram, Yehu panglima Israel jadi raja menggantikan Yoram, lalu Elisa jadi nabi menggantikan dia. Tetapi Robert Chisholm ini mengatakan Elia langsung mengurapi Elisa. Seolah-olah dia tidak peduli dan dia mau pensiun, langsung saja gitu ya. Tetapi tentu kita boleh kritisi lagi pandangan ini. Dan kalau kita lihat dari perspektif 2 Raja-Raja 2, 8 dan 9, sulit untuk mengatakan hal tadi bahwa Elia itu lose internal struggle. Kenapa? Pertama, Tuhan sudah angkat Elia sebelum waktu yang tepat untuk mengurapi baik Hazael sama Yehu. Tuhan udah angkat Elia dulu di dalam 2 Raja-Raja 2. Sebelum dia mengurapi mereka berdua tadi. Karena waktunya itu memang bukan waktu yang tepat. Nanti kita akan berargumentasi. Kenapa perlu waktu yang tepat. Dan bahkan Elisa saja yang menggantikan Elia di sini melanjutkan pekerjaannya. Itu menunggu waktu yang tepat untuk mengurapi Yehu. Berikutnya ya. Kalau kita lihat ya. Juga Hazael ya, pengurapan Hazael itu menantikan waktu yang tepat. Di mana tepat pada waktu Ben-Hadad itu sakit. Baru Elisa datang ke sana dan Hazael itu datang menghadap Elisa bertanya apakah Ben-Hadad akan sembuh. Karena penyakitnya, jawaban Elisa sembuh, tetapi dia akan mati dibunuh dan menyatakan bahwa Hazael yang akan menjadi raja. Jadi menunggu waktu yang tepat. Kalau Ben-Hadad itu belum sakit, ya, Hazael tidak mungkin bisa segampang itu membunuh. Dan Hazael ini kemudian ditentukan untuk menghabisi dinasti Ahab ya. Itu menjadi hukuman bagi Ahab. Berikutnya juga sama ya. Pengurapan Yehu pun bukan Elisa yang kerjakan, tetapi nabi muda utusan Elisa. Kenapa harus orang lain, saudara? Karena kemungkinan besar mukanya Elia, mukanya Elisa itu sudah ketahuan di seluruh daerah Israel Utara. Karena mereka ini dikejar-kejar dan mau dibunuh. Untuk mengurapi raja baru itu bukan pekerjaan gampang. Itu kayak melakukan inaugurasi ya. Atau mengurapi ya. Nah maka Elisa mengatakan kepada nabi muda, setelah kamu urapi kamu harus langsung kabur. Nah baru setelah itu Yehu menjadi raja. Dan setelah menjadi raja, Yoram itu raja Israel pada waktu itu lagi terpukul kalah karena melawan Hazael. Tadi koalisi dengan Ahazia ya. Jadi baru Yehu bisa membunuh Yoram. Dia tembak panah, mati Yoram dan kemudian Ahazia dikejar dan mati juga kemudian. Lalu Atalia, mamanya Ahazia, bunuh seluruh anak-anak daripada keturunan Raja Yehuda. Tetapi ada seorang yang menyelamatkan Yoas ya.
Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lineage terus daripada keluarga Daud. Jadi kita lihat ada pemeliharaan Tuhan di sini. Nah maka berikutnya ya, meskipun terkesan Elia tidak menyelesaikan tugasnya, tetapi dari sudut pandang dua raja-raja, kita dapat memahami adanya perbedaan waktu Tuhan angkat Elia dengan waktu yang Tuhan izinkan bagaimana Elisa mengurapi Hazael dan secara tidak langsung mengurapi Yehu. Jadi kita lihat ya, Elisa pun yang meneruskan pekerjaan Elia itu tidak secara langsung mengurapi Yehu, tetapi nabi yang muda tadi, yang belum dikenal. Di sini kita perlu memahami beban pelayanan itu dapat dibagi, saudara. Dan ditanggung bersama-sama dengan orang yang Tuhan hadirkan. Tentu bukan sembarangan orang kita bagi, tetapi kepada orang yang Tuhan hadirkan. Ini yang kita bagi bersama. Beban itu berat sekali. Sampai tadi Elia mau mati karena terlalu berat. Sekarang ada orang lain, ini dibagi, menanggung bersama. Dan sekarang kalau kita lihat ya, Tuhan menghadirkan komunitas. Orang-orang percaya yang menanggung beban ini bersama. Dan sekarang kita tidak ada alasan sebetulnya untuk masuk ke dalam depresi seperti demikian. Kenapa? Karena kita ini sudah ditebus di dalam tubuh Kristus, saudara. Menjadi anggota tubuh Kristus maksudnya. Jadi kita ini punya orang yang bersama-sama bisa menanggung beban bersama-sama pelayanan. Kita tidak dipanggil menjadi single fighter, menjadi orang yang paling terkemuka. Tidak, kita tanggung beban itu bersama-sama di dalam bidang masing-masing yang Tuhan percayakan. Inilah bagian yang penting sekali untuk kita renungkan, saudara. Mungkin kita adalah orang yang ambil semua pekerjaan, baik di rumah semua, istri nggak ada peran. Istri nggak tahu cara bayar listrik, istri nggak tahu cara tabungan PIN berapa, semua nggak tahu, saudara. Maka sekali suami meninggal langsung kacau balau keluarganya. Ini karena semua diambil, nggak ada yang dibagi, saudara. Istri dimanja, nggak ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Akhirnya waktu suaminya meninggal, dia nggak bisa ngapa-ngapain, sudah. Ini yang terjadi, entah itu di pelayanan, entah di keluarga, entah di sekolah. Ada seorang mahasiswa ya, kalau mahasiswa itu excellent, semua tugas kelompok dia sendiri yang kerja, teman-teman enggak kerja. Maka teman-teman bisa apa? Ya ini banyak hal yang terkait, saudara. Jadi kita melihat ya, kalau dalam konteks pelayanan, Tuhan memberikan orang yang tepat untuk kita tanggung bersama beban itu. Jadi kita ini tidak mengalami beban berat itu sendiri. Kita bisa sharingkan dengan percaya tadi. Ada komunitas yang awal-awal kita udah bilang ya, saudara. Jadi kita perlu mengenal komunitas yang Tuhan anugerahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita lihat visi, kita lihat misi Tuhan, kita tanggung bersama-sama. Karena orang-orang ini pun Tuhan yang hadirkan. Berikutnya saudara, sedikit lagi saudara. Tugas yang tidak selesai bukan suatu hal yang negatif dalam bagian ini. Karena digenapi pada masa pelayanan Elisa. Kita bisa lihat ini juga pada Daud dan Salomo ya. Kita bisa melihat ini, ya kalau Pak Tong pakai istilah estafet api zaman. Kita punya pekerjaan itu melanjutkan api dari Tuhan. Semangat yang terus terbakar, melanjutkan terus. Supaya berita kebenaran firman itu kita nyatakan dengan beban yang kita boleh tanggung bersama. Ini bagian yang penting, yang kita boleh renungkan nih. Nah sekarang kita masuk ke dalam summary ya, relevansi dalam hidup umat Tuhan saat ini. Pertama, kita harus memahami cara Tuhan bekerja. Tentu dalam keterbatasan kita tidak paham, tapi ini dalam anugerah Tuhan. Yang pertama kita bisa menyadari, ada ruang bagi umat Tuhan itu untuk bergumul. Menangis itu bukan dosa, saudara. Tetapi menangis kalau tidak percaya atau menyangkal karena tidak percaya itu tentu saja itu murtad atau tidak berdosa ya. Tapi kalau seperti yang ada di dalam Mazmur itu seruan, teriakan atau bahkan seperti Elia yang kita hari ini lihat ya. Itu bukan dosa, itu ada ruang tempat untuk orang itu bergumul kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Elia di sini jatuh dalam dosa dan dia bertobat karena dia di sini meragukan Tuhan. Itu tidak bisa karena Alkitab sendiri tidak mengatakan itu. Sehingga ini ada ruang bagi kita orang percaya itu untuk bergumul. Ini bukan sesuatu hal yang dalam pengertian kita, oh kalau dia seperti ini bergumul ya ini lemah ya imannya ya. Kita nggak harus mengatakan seperti itu memang ruangnya, tempatnya untuk bergumul. Ada kita sebagai manusia ini memang banyak kesulitan pergumulan, tapi Tuhan yang pada akhirnya kuatkan. Ya kelemahan itu kita alami di dalam pelayanan, tapi Tuhan yang kuatkan. Jadi kelemahan ini tidak dilihat sebagai dosa, bueda ya saudara. Berikutnya, Elia menjadi sangat tertekan karena salah dalam memahami cara Tuhan bekerja. Ia pikir ia kerja seorang diri, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terselami. Ini yang penting di sini. Kita boleh saja bekerja segiat-giatnya, semampu kita saudara.
Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan yang bekerja lebih besar lagi. Mungkin Tuhan pakai orang lain. Mungkin Tuhan bangkitkan orang yang sama sekali kita tidak pernah pikir. Tetapi Tuhan bangkitkan. Dan itu jadi penghiburan, bukan jadi kompetitor ya. Wih, kok dia jadi lebih hebat ya. Kok begini ya, saya kok jadi kurang signifikan ya. Jadi rasa inferior. Nah itu kan masalah yang tadi kita sudah bahas. Itu salah sudut pandang ya saudara. Tapi tentu orang yang di dalam Tuhan justru bahagia kalau ada orang lain yang dipakai Tuhan luar biasa besar. Sembari kita boleh berbagian berdoa bagi orang ini supaya dia nggak jatuh dan jadi batu sandungan tambah besar lagi. Berikutnya, alih-alih negatif, Elia sekarang bekerja dengan melibatkan orang lain dan berhenti menjadi dalam tanda kutip single fighter yang melelahkan. Single fighter itu melelahkan ya, bekerja sendiri, merasa sendiri, terus sendiri. Tetapi kita bisa lihat ya, pada akhirnya Elia diberikan Elisa. Dan kemudian Elisa melanjutkan pelayanan dengan para nabi yang ada di bawahnya Elisa ya. Jadi unfinished business di dalam pengertian ini bukan sesuatu hal yang negatif. Ini adalah beban yang ditanggung bersama dan pada akhirnya selesai. Berikutnya ya, kita bisa lihat Elia melihat jawaban atas pergumulannya, yakni penghukuman Tuhan atas keluarga Ahab. Yehu pada akhirnya membantai seluruh keturunan Ahab. Membunuh Isabel juga karena kejahatan mereka. Ahab juga mati di tangan Yehu ya. Jadi kita lihat bagaimana pada akhirnya ya, meskipun Elia tidak lagi lihat janji penghakiman yang Tuhan akan beri kepada keluarga Ahab. Tetapi kita bisa lihat bagian ini digenapi. Jadi hari ini kalau kita bekerja setengah mati menginjili, mungkin kita belum lihat buahnya. Tapi di dalam anugerah Tuhan, mungkin orang yang kita doakan setengah mati, dia akan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, setelah kita renungkan banyak tema hari ini, kita melihat pelayanan itu adalah beban yang besar yang Tuhan beri dari kita, kepada kita ya. Kalau kita melayani tanpa beban apapun, saya pikir kok itu rasanya agak mustahil ya. Karena memang beban itu adalah yang Tuhan beri. Tetapi beban ini bukan beban yang membuat kita jadi hancur berkeping-keping di dalam pengertian depresi yang salah ya tadi ya. Depresi yang satu yang kita sudah bahas. Tetapi kita lihat ya, beban itu adalah pada akhirnya kita boleh overcome, kita boleh hadapi. Tentu di dalam dinamika, kesulitan, tantangan, pergumulan, kesedihan ya. Tetapi kita juga boleh melihat itulah bagian yang Tuhan bentuk kita punya iman. Akhirnya kita bertumbuh, kita makin boleh lihat Kristus, kita boleh lihat Tuhan. Dan bagian berikutnya, kita ini bukan seorang diri. Dalam pelayanan ada rekan yang lain, dalam keluarga ada suami, ada istri. Kita bisa mulai libatkan anak. Kalau anak dari kecil minta ke kita, Pak saya mau ikut bantu bersih-bersih. Kita kasihlah waktu untuk dia ikut bersih-bersih. Meskipun pada waktu dia kecil kayaknya kok lama dan mungkin agak lebih menyusahkan kita yang memberikan waktu untuk anak itu bantu. Bukannya bantu tanpa merepotkan, tapi kita harus kasih tempat. Karena ini bersama-sama bertumbuh. Jadi biarlah ya sekali lagi ya, sebagai penutup ya, kita boleh melihat kehidupan sebagai orang di dalam Tuhan itu penuh dengan tantangan. Tetapi jangan sampai kita jatuh kepada krisis penerimaan. Krisis penerimaan diri yang fokus pada manusia. Sehingga kita membuat diri kita ini tidak utuh dan tidak murni. Melayani Tuhan kalau dalam konteks gereja itu karena mau diterima oleh orang lain. Bekerja di kantor sebaik-baiknya karena mau dapat sesuatu. Ya. Tapi bukan dari kejujuran. Ya. Orang yang begini selalu akan gelisah saudara. Tapi orang dalam Tuhan, dalam pergumulan pun, dia akan melihat terang dari Tuhan dan dia boleh ditopang Tuhan. Dan pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Bagian yang kami renungkan, biarlah Tuhan yang tanamkan dalam hati kami, supaya kami mengerti. Dan biarlah bagian-bagian ini boleh menjadi refleksi dan evaluasi bagi kami. Janganlah biarkan kami jatuh ke dalam depresi, di dalam krisis identitas, mencari haus penerimaan akan manusia. Tapi biarlah jikalau kami menanggung kesulitan pergumulan, kami boleh menanggung itu karena memang atas nama Tuhan, di dalam iman yang Tuhan beri. Biarlah kesulitan itu kami boleh juga bagikan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama mengerjakan kehendak Tuhan. Baik di dalam keluarga, beban membesarkan anak.
beban menjadi berkat bagi anak dan bagi pasangan. Di dalam pelayanan di gereja, beban untuk menjadi berkat bagi jemaat, untuk supaya mereka bertumbuh. Kiranya Tuhan yang tanamkan kepada kami, dan jangan biarkan kami punya motivasi menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkatilah setiap kami pada malam hari ini yang sudah mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, dan bila mana Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, silahkan dapat memberikan dari link yang tertera. Selamat malam, Tuhan memberkati.